Gimana sih caranya dapetin duit dari kalangan Gen Z? Lo tau gak sih, gue pernah dibilangin gini, siapa yang nguasain masa anak muda, itu bakal menang di masa depan. Gue nggak tahu pernah dengar apa enggak istilah ini, tapi maksudnya gue pernah diajarin seperti itu. Jadi kayak kalau lo mau laku, bisnis lo mau bagus, bisnis lo mau long term, jangan fokus sama generasi tua. Emang generasi tua punya duit? Iya, tapi salah satu yang bisa lo bisa taklukkan adalah generasi mudanya. Kenapa generasi muda perlu ditaklukkan ya? Fair ngomong, sekarang kalau yang tua beli ya udah. Tapi kan di Indonesia ya, mungkin di luar negeri beda sih. Di Indonesia kan paling banyak anak muda, bener gak? Nah, sekarang gini, gimana cara kita jual ke anak muda kita? Anak muda sekarang adalah Gen Z, bener gak? Nah, gimana sih caranya dapetin duitnya Gen Z? Banyak yang bilang Gen Z ini pelit, bukan pelit sih, masih kerek kali ya. Masih kerek kali ya. Jadi susah nih dijualinnya, cuman bisa yang murah-murah, bener gak? Tapi kalau gue lihat enggak juga, ternyata ada juga barang-barang yang mahal juga dibeli sama Gen Z gitu kan. Bahkan barang-barang nggak masuk akal yang kalau buat generasi di atasnya kayak, hah, gila banget nih, ini orang ngapain sih kalau yang gitu dibeli? Tapi itu fakta. Terus gimana cara jualnya? Nah, buat kalian yang jualan ke Gen Z, lo wajib tonton video ini sampai habis, karena gue bakal spill gimana caranya dapetin penjualan dari mereka. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, sebelum kita bahas, kita harus tahu fakta Gen Z itu siapa dulu nih. Karena kalau lu nggak tahu Gen Z itu siapa juga lu bingung kan. Kita lagi ngomongin apa sih? Gitu kan, ngomongin anak muda ya iya, tapi siapa gitu kan. Nah, Gen Z kalau secara datanya katanya itu lahir tahun 97 sampai 2012. Gitu ya. Jadi segitu nih, nggak tahu nih benar apa salah nih, kasih tau gue di komen ya, atau lu punya data yang berbeda. Yang gue cari begitu. Berarti sekarang saat ini lo umurnya 13 sampai 28 tahun. Paling aktifnya itu mereka di TikTok, Instagram, dan Marketplace. Mereka terkenal paling banyak melakukan impulse buying. Jadi kayak beli, ya gabut beli gitu. Gitu kan. Ada yang dikontenin, ada yang digimana-gimanain gitu kan, bener nggak? Terus ya karena banyak impulse buying, berarti gampang terpengaruh sama konten, review, dan sesuatu yang estetik atau lucu-lucu atau unyu-unyu atau gemai-gemai, beli itu langsung. Gitu kan. Dan data di global dan Asia nunjukin 60-70% transaksi social commerce dilakuin oleh Gen Z. Social commerce apa sih? TikTok Shop. Jadi kayak social commerce itu adalah lo lihat dari medsos, udah gitu ada link videonya, lo bisa klik link beli. Gitu, makanya kan YouTube juga ikut-ikutan sekarang, kan ada YouTube Shopping dan lain sebagainya. Konten pendek lihat 10 detik beli. Nah, ternyata dari data ini juga katanya Gen Z tuh nggak loyal sama brand, mereka loyalnya sama experience. Jadi mereka nggak, maksudnya gini loh, kalau kayak yang generasi lebih tua ya, mungkin kan banyak yang, oh kalau barang itu, tas itu harus LV misalnya ya kan, belt harus Hermes gitu kan. Nah, mereka tuh nggak segitunya nggak loyal, tapi mereka loyalnya ke experience. Jadi kalau kalian nggak bisa bikin pengalaman belanja yang nyambung, mereka pindah dan dalam waktu yang sangat cepat. Dan yang dibeli adalah identitas, bukan barang. Gitu. Jadi Gen Z belinya estetik, vibe, lifestyle, personal expression. Nah, apa yang harus dirubah kalau misalnya kita mau jual ke Gen Z? Satu, packing itu harus estetik. Ini bukan lagi bonus, tapi ini syarat. Karena ternyata Gen Z ini sangat visual, jadi kalau packagingnya jelek, mereka langsung skip. Jadi kan sayang banget ya kalau kayak gitu. Yang harus dirubah apa? Mungkin ya dari warnanya. Lu lihat ya, apakah warnanya perlu warna yang lembut, apa warna minimalis, apa warnanya yang ngejreng-ngejreng sekalian, gitu kan. Tone-nya yang konsisten, pengalaman unboxing gitu kan. Nah, pengalaman unboxing ini juga sesuatu yang penting gitu kan. Dan elemen fotogenik yang bisa mereka share. Meskipun ya, gue nggak ngerti ya, ini kan kalau di Gen Z. Kalau di gue bukan Gen Z. Gue ngerasa gini, kayak gue dapet hadiah nih, misalnya dari platform, dari mana gitu kan, atau dari manapun lah, dari klien. Kan suka banyak yang ngasih boxnya tuh yang keras-keras gitu kan. Ya boxnya bagus-bagus sih. Cuma kadang gue sendiri kayak ngerasa kayak, ini ngapain sih barang gede-gede, gue sampai rumah juga gue buang gitu kan. Gue nggak tahu kalian karakternya sama gue apa enggak, tapi ternyata mereka sukanya begitu gitu kan. Dikumpulin tuh kotak-kotak gitu kan, kotak-kotak sepatu gitu, yang kalau kata gue, ini menuhin aja anjir barang. Tapi ya sudahlah. Jadi fun fact adalah satu brand bisa menang kalau estetik. Kedua, harga itu bukan faktor utamanya buat Gen Z, tapi value adalah segalanya. Maksudnya gimana? Gen Z tuh nggak masalah bayar mahal, asal apa nih? Kualitasnya bagus, vibe-nya cocok, packagingnya oke, brand value. Nah, ini yang banyak seller terutama di UMKM lu kagak punya. Maksudnya gue apa brand value? Sekarang gini deh, banyak nih gue sering ketemu kayak, gue udah bikin brand kok, udah 5 tahun, udah 10 tahun. Pertanyaan gue, oke, lu udah punya brand 5 tahun, 10 tahun. Pernah nggak lu cari ya di Google, yang paling simpel, Google Trend, Google Keyword Analysis, ya Google Search, di situ tuh ketika berapa banyak
orang yang nyari brand lu dalam sebulan. Kalau masih pencariannya di bawah 1.000, nggak usah bacot. Umur lu mau di bawah 5, udah 10 tahun kayak udah 20 tahun kayak orang kagak peduli, orang kagak nyari. Nama brand lu aja kagak didengar. Terus gimana caranya lu menyampaikan brand value-nya? Bener nggak? Atau misalnya gini, oke gue udah main Instagram kok, ngepost apa? Oh ya ada aja pokoknya. Di post, terus udah gitu berapa traffic bulanannya? Kalau masih kecil, nggak usah ngomong juga. Kenapa? Karena brand value lu belum nyampe gitu loh. Ya kan? Nah kalau udah pencariannya tinggi, trafficnya udah lumayan tinggi, orang udah mulai kenal, nah disinilah lu bakal ngejual lebih mahal. Jadi kalau kalian selama ini ngerasa, aduh kenapa ya gue jual kalau terus sama kompetitor, coba cek deh. Brand value lu berapa? Yang nyari produk lu berapa? Jangan-jangan nggak ada. Jangan-jangan lu tuh nggak dikenal. Gitu kan. Yang ketiga, identity engineering. Nah, produk itu harus mencerminkan mereka tuh siapa sih gitu kan. Karena Genset nggak beli produk seperti gue bilang, mereka beli ekspresi diri. Jadi yang mereka cari adalah baju yang bikin mereka terlihat ya kayak dirinya gitu loh. Bener. Item estetik buat di kamar gitu, buat nyaman. Skincare ya, maksudnya skincare ya biar lebih pede. Tumbler estetik ya, lifestyle-nya itu seperti apa. Makanya sadar nggak sih kalau di angkatan gue, nggak tahu dengan kalian ya, tapi di angkatan gue dulu, gue berasa tua banget anjir, tapi maksud gue di angkatan gue dulu kayak, maksudnya lu begitu ya, lu bawa botol minum, bawa botol minum tuh ya udah botol minum plastik ya udah oke gitu. Ya kan, nggak ada tuh botol minum Coca-Cola, Stanley yang harga satunya itu lebih mahal dari Torrent. Bener nggak? Tapi ya itu fakta gitu kan. Tumbler itu lifestyle nih. Tote bag itu salah satu core identity-nya. Jadi produk yang nggak punya vibe ya kalah. Terus keempat, untuk experience ya berarti sesuatu yang harus fast respon dan customer service yang friendly. Jadi Genset pengennya dibalasnya cepet. Ya kan, nggak sabar mereka. Ramah. Bahasanya casual. Solusinya cepet. Gitu kan. Bisa dibilang ya mereka bisa ngeblokir kalian. Gue nggak tahu blokir apa dianggap yaudah di bye-bye. Kalau ya respon lu lama. Dan yang terakhir adalah di Gen Z juga, mereka tuh banyak banget suka banget yang namanya UGC, User Generated Content. Dan ini lebih penting daripada konten iklan. Kenapa? Karena kalau misalnya iklan, itu mereka tahu, oh ini gue lagi diiklanin nih. Udah bagus banget nih. Tapi kalau yang UGC, yang kadang videonya tuh agak, ya apa ya, getar-getar dikit gitu kan. Agak jelek-jelek dikit, agak gelap-gelap dikit. Itu adalah sesuatu yang jujur. Real life. Terus kayak relate gitu kan. Tutorial simple. Gitu, dan itu adalah beberapa hal yang bikin mereka beli. Jadi kalau dari yang gue perhatiin itu adalah beberapa hal yang perlu lu ngerti kalau lu jualan ke Gen Z. Nah itu kan insight-nya nih. Nah terus action plan-nya gimana? Nah action plan-nya tergantung setiap brand, setiap produk pasti kayak kalian punya beberapa yang kepikiran sendiri. Caranya kayak gimana? Nah kalau lu yang harusnya dari penjelasanku sih mungkin kalian udah dapat beberapa insight yang bisa lo lakuin. Tapi kalau lo nggak kepikiran, gue rasa lo bisa kerja sama program konsultan Ordal kita. Di mana di program konsultan ini kita udah nyiapin tim buat ngedampingin seller supaya bisa lebih laku. Karena gimana action plan-nya kita bikinin, strateginya kita bikinin, cara kerjanya kita bikinin. Dan dari sinilah itu dibentuk nih ABCDE-nya apa aja yang harus dilakuin supaya tokonya makin ramai. Nah buat lo yang mau, biasanya kita interview dulu ke calon kliennya karena kita pengen juga klien-klien yang memang bisa kebentuk. Karena rata-rata 80% klien yang kerjasama di Ordal itu bisa achieve target yang dicapai, yang mereka mau kejar gitu kan dalam 3-6 bulan. Jadi ini program terbatas banget dan sekarang masih ada slot. Jadi buat yang mau lo bisa klik link di deskripsi gua, ngobrol langsung sama tim gua gitu ya. Nah kalau ada yang mau lo tanyain jangan lupa juga buat tulis di komen, jangan lupa buat like dan share.